Kids, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan sukacita ya. Yuk, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita mau baca firman Tuhan dulu. Yuk. Firman Tuhan hari ini ada di Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak dan kudus. Ya Tuhan untuk sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Amsal 20 ayat 4-6. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita dengarkan sama-sama yuk, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari ini. Nah, kita tadi sudah membaca ya firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang sama-sama yuk kita cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, Tuhan sudah punya janji-janji yang luar biasa loh untuk kita anak-anaknya. Masa depan yang penuh harapan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan yang gilang gemilang. Ini semua janji Tuhan loh. Anak-anak bisa loh dapatkan ini semua. Nah, Tuhan juga punya cara-caranya untuk mendapatkan ini. Gimana caranya? Nah, di Amsal 20 ayat 4-6 tadi, Tuhan sudah memberikan cara-caranya untuk kita. Ini dia, Tante rangkum di sini ya. Yang pertama adalah Tuhan mau kita semua menjadi anak yang rajin, tidak malas. Nah, rajin di sini rajin belajar ya, rajin mengerjakan tugas, rajin membantu orang tua, rajin merawat diri kita sendiri, rajin merapikan kamar, semuanya ya. Tuhan mau kita menjadi anak yang rajin ya. Nah, yang kedua adalah pandai menimba ilmu. Wah, kenapa kita harus pandai menimba ilmu ya anak-anak ya? Karena Tuhan tadi bilang ya, bahwa hati dan pikiran manusia itu seperti air yang dalam ya. Nah, seperti apa caranya kita harus menimba ilmunya? Kita harus mengerti apa yang menjadi potensi anak-anak masing-masing. Kalian harus belajar untuk mengenali diri kalian masing-masing ya. Nah, Tante di sini punya tentang cara-cara gaya belajar. Anak-anak harus mengetahui gaya belajar apa yang sesuai untuk kalian ya. Nah, di sini Tante sebutkan ada gaya belajar secara visual. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai gaya belajar secara visual, dia itu suka menggambar, suka membuat catatan berwarna-warni ya. Kemudian lebih mudah memahami materi pelajaran dengan membuat skema, dengan melihat peta, kemudian membuat diagram seperti itu. Nah, kalau anak-anak merasa bahwa kalian lebih mudah memahami materi pelajaran dengan cara-cara seperti itu, kalian maksimalkan di situ anak-anak ya. Kalian buat catatan-catatan kecil, kemudian diwarna, kemudian digambar, membuat skema ya, membuat diagram, membuat notes-notes kecil yang menarik buat kalian sehingga kalian bisa menyerap materi pelajaran dengan baik. Itu cara menimba ilmu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ada anak-anak yang lebih bisa memahami materi dengan mudah dengan auditori, dengan pendengaran. Gimana caranya? Dengan mendengarkan materi pelajaran dari guru di sekolah. Kalau membaca, dia biasanya lebih bisa menyerap materi yang dibaca itu apabila dia mengucapkan materinya, dibaca dengan suara yang keras supaya dia juga bisa mendengar. Nah, dengan cara begitu dia akan bisa memahami materi dengan baik. Kemudian kalian juga bisa merekam materi-materi yang ingin kalian pelajari. Kan sekarang ada voice recorder ya. Kalian bisa rekam suara kalian materi pelajaran, kemudian kalian bisa mempresentasikan, kemudian direkam. Nah, rekaman itu yang bisa kalian dengar setiap saat. Nah, anak-anak yang mempunyai gaya belajar secara auditori seperti ini akan lebih mudah menyerap
materi pelajaran dan mengingatnya dengan baik dengan pendengarannya. Nah, cara-cara itu bisa dicoba ya. Nah, berikutnya adalah kinestetik. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, dia anak yang aktif, suka bergerak, ya kan? Nah, kadang kalau kita harus duduk diam, duduk manis di ruang kelas, kadang suka nggak betah gitu ya. Nah, kalau kalian memiliki gaya belajar kinestetik, kalian bisa mempelajari suatu materi dengan mempraktekkan secara langsung. Kalian membuat demonstrasi, mencoba hal-hal yang ada di materi itu ya. Kemudian kalian bisa membuat gerakan-gerakan untuk lebih mengingatnya. Nah, guru-guru kita di sekolah minggu biasanya mengajarkan anak-anak untuk menghafal ayat hafalan dengan gerakan, ya kan? Nah, seperti itu caranya. Kalian bisa memahami lebih banyak materi dengan menggunakan gerakan, dengan menggunakan aktivitas-aktivitas yang seru, dengan game-game yang seru, ya kan? Nah, dengan begitu kalian akan lebih memahami. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Bagaimana sih caranya untuk menimba ilmu dengan baik, ya kan? Kalian harus mengenali potensi kalian. Kalian harus mengenali kalian termasuk di gaya belajar yang mana yang sesuai untuk kalian. Kemudian kalian pakai itu untuk mempelajari semua materi di sekolah. Tante yakin kalian akan bisa memahami materi pelajaran dengan baik ya. Nah, yang ketiga adalah baik dan setia. Jadilah anak-anak yang baik dan setia. Lakukan semua hal yang baik yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Ya, lakukan anak-anak. Jadilah anak Tuhan yang membawa terang, anak Tuhan yang baik, dan juga jadilah anak yang setia. Setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tidak hanya pintar secara kognitif, tidak hanya pintar di sekolah, tapi kalian juga akan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Begitu ya anak-anak, tetap semangat ya, kalian hebat, bisa pasti ya. Tuhan Yesus memberkati.